Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi penggunaan integral, yaitu luas daerah bidang rata. Materi ini merupakan bagian dari materi kalkulus 1, kalkulus 2 atau kalkulus integral, yang merupakan kelanjutan dari materi video sebelumnya tentang teorema dasar kalkulus. Baik, kita langsung saja. Jika kita perhatikan pada slide berikut ini atau gambar berikut ini, kita akan menjelaskan tentang luas daerah bidang rata, ya. Nah, di sini sangat berhubungan erat sekali dengan integral, ya, mengenai luas ini. Tetapi kita harus mengetahui bahwa luas daerah itu akan mengakibatkan nilai yang selalu positif, ya. Jadi di sini yang membedakan antara materi luas daerah bidang rata dengan konsep integral sebelumnya, di mana untuk integral Riemann atau pada teorema dasar kalkulus integral tentu itu kita boleh menjawab atau memberikan jawaban negatif pada persoalan. Tetapi di sini dalam konsep luas daerah itu kita tidak boleh nantinya menghasilkan jawaban yang negatif, karena luas itu harus selalu bernilai positif. Oke, untuk langkah-langkah umum pada proses pencarian luas daerah ini, ya, secara umum kalau dirunut lebih lengkap, ya, kita diawali dengan proses menggambar dulu daerahnya atau grafiknya, kemudian kita mempartisikannya, ya, memotong-motong dari gambar atau dari grafik tersebut ke dalam n selang bagian, kemudian kita menghampirinya dengan menggunakan integral Riemann, kemudian kita mengintegralkannya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus integral tentu. Akan tetapi di sini kita tidak akan membahas secara detail pada proses partisi dan kemudian proses aproksimasi, karena ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi kita langsung saja dengan proses menggambar dan juga langsung dengan proses mengintegralkan dengan cara teorema dasar kalkulus integral yang telah dipelajari kemarin. Jadi akan lebih singkat. Yang pertama, daerah di atas sumbu X. Jadi katakanlah ini adalah diagram Cartesius dan ada fungsi y sama dengan fx, di mana y sama dengan fx ini dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b, kemudian sumbu x, ya. Daerah yang dimaksud adalah daerah R ini atau daerah yang diarsir ini, begitu. Jadi tujuan kita adalah mencari luas daerah yang diarsir ini atau luas daerah di bawah kurva fx atau di atas sumbu x dan dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, jika y sama dengan fx, kemudian f itu kita asumsikan dia kontinu pada selang AB, ya. Jadi pada selang A sampai B ini fungsi f itu adalah kontinu, ya. Ini adalah syarat mutlak, dia harus kontinu. Maka luas R, ya, luas daerah yang diarsir ini yang dibatasi oleh x sama dengan a sampai x sama dengan b, itu adalah integral dari fx dx, di mana batasnya bawahnya x sama dengan a dan x sama dengan b. Oke, nah, jadi ternyata konsep integral ini juga sangat berkaitan erat dengan pencarian luas daerah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila daerah itu di bawah sumbu x, ya, kita asumsikan di sini ada diagram Cartesius, sumbu x dan sumbu y, kemudian ada fungsi atau grafik fungsi y sama dengan fx tapi dia di bawah sumbu x. Katakanlah ini grafiknya, kemudian dibatasi juga oleh x sama dengan a, nah ini, kemudian dibatasi juga oleh x sama dengan b, kemudian dibatasi juga oleh sumbu x, ya. Maka daerah yang dimaksud adalah daerah R ini atau daerah yang diarsir ini.
dia berada di bawah sumbu X. Maka jika Y sama dengan Fx, kemudian F juga dia kontinu pada selang AB, maka berlaku luas R ini adalah negatif. Nah, ini yang membedakan ya, negatif dari integral Fx dx untuk X sama dengan A batas bawahnya dan X sama dengan B batas atasnya. Oke, jadi ini yang membedakan. Jika dia di atas sumbu X maka positif, jika dia di bawah sumbu X maka rumusnya adalah negatif. Nah, tujuan negatif ini adalah tidak lain untuk apa? Untuk merubah nilai dari integral ini menjadi nilai positif, karena luas daerah yang ada di bawah sumbu X ini akan bernilai negatif. Nah, akan tetapi untuk konsep luas dia harus selalu positif, maka kita menambahkan negatif di awal atau dikalikan dengan negatif supaya menjadi positif luas daerahnya. Selanjutnya yang ketiga adalah daerah di antara dua kurva ya. Untuk daerah di antara dua kurva ini kita asumsikan ada dua fungsi di sini, Y sama dengan Fx fungsinya yang ada di sebelah atas ini, kemudian Y sama dengan Gx fungsi yang ada di bawah ini, kemudian dia juga dibatasi oleh X sama dengan A dan dibatasi juga oleh X sama dengan B. Ya, daerah yang dimaksud adalah daerah R atau daerah yang diarsir ini ya, seperti ini. Maka luas daerah yang diarsir ini kita bisa hitung dengan menggunakan integral Fx dikurangi Gx untuk X sama dengan A dan X sama dengan B ya. X sama dengan B batasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi Fx ini adalah katakanlah ini fungsi atas gitu ya. Bisa saja fungsi yang sebelah atas, dan Gx ini fungsi yang sebelah bawah. Ya, jadi kita tinggal mengurangi kedua fungsi tersebut ya, sesuai dengan teorema yang pernah dipelajari sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada beberapa soal yang silahkan dicoba nanti dijawab. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya beberapa saja. Saya berikan contoh nomor 1 ya. Jika Y sama dengan 2X, kemudian X sama dengan 0, X sama dengan 3 dan sumbu X sebagai batasnya, maka tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi-fungsi tersebut. Gitu ya. Oke. Saya akan memberikan penjelasan dua hal di sini atau barangkali tiga hal ya, proses menjawabnya. Yang pertama kita menggunakan proses umum dulu dengan menggunakan konsep luas daerah di atas sumbu X. Oke, untuk kalau kita gambar ya, saya kira untuk menggambar grafik ini saya asumsikan sudah memahami saja ya, sudah dipahami. Untuk Y sama dengan 2X, saya kira gambarnya seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Y sama dengan 2X, ini garis orange ini, kemudian X sama dengan 0, ini adalah sumbu Y ya, ini sumbu Y, X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 3 ya, ini X sama dengan 3 ya, yang garis putus-putus ini, kemudian juga dibatasi oleh sumbu X ya, ini sumbu X atau Y sama dengan 0 ya. Maka daerah yang dimaksud adalah daerah ini ya, ternyata dia berbentuk segitiga siku ya, seperti itu. Kalau kita cari koordinatnya, katakanlah ini adalah titik pusatnya O 0,0, kemudian ini ya titik A lah, katakanlah demikian 3,0, ini B nya 3,6 ya, 3,6, kemudian ini C, titik C ini ya 0,6. Nah, pertanyaan kita adalah berapa luas daerah ya yang dimaksud ya, luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi-fungsi tersebut. Baik, kita menggunakan luas daerah di atas sumbu X ya, kita tahu luas daerah di atas sumbu X. Yang pertama kita gambar sudah lah, kemudian yang kedua langsung saja kita integralkan, maka luas daerahnya adalah luasnya sama dengan integral dari Fx dx dan X sama dengan A dan X sama dengan B sebagai batasnya.
Ya, kita tahu di sini integralnya fx-nya adalah fungsi terhadap x ya. Jadi y sama dengan 2x itu adalah fx sama dengan 2x, sehingga kita bisa tulis fx di sini sebagai 2x dx. Nah, dx ini dari mana? Nah, kita gunakan partisi ya. Partisi yang kita ambil yang warna biru, katakanlah demikian ya. Ini partisi ke i-nya, kita menggunakan partisi delta x. Ya, partisi yang vertikal itu ya, sehingga perhitungan kita menggunakan konsep delta x, dan akhirnya ya, pada hasil aproksimasinya adalah dx gitu ya. Jadi kalau partisi terhadap delta x, maka berarti fungsi itu terhadap dx. Kemudian batasnya pun ke dalam x sama dengan a, x sama dengan 0, dan x sama dengan 3. Batas bawahnya x sama dengan 0 dan batas atasnya x sama dengan 3. Atau kita bisa tulis di sini sebagai secara ringkasnya 2x dx, integrannya 2x, kemudian dari 0 sampai 3. Nah, dari sini kita gunakan saja langsung teorema dasar kalkulusnya. Di sini kita bisa dapat jawaban 2/2x kuadrat ya, dan batas 0 sampai 3 sama dengan x kuadrat, dan batas 0 sampai 3 atau sama dengan 3 kuadrat dikurangi 0 kuadrat sama dengan 9 satuan luas. Jadi ternyata luas daerah yang diarsir ini adalah 9 satuan luas ya, 9 satuan luas. Oke, saya kira untuk luas daerah di atas sumbu X ini bisa dipahami ya, mudah sekali begitu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan konsep selanjutnya, bagaimana kalau partisinya menggunakan delta y. Nah, artinya kita mempartisikan, memotong-potongnya itu horizontal gitu ya. Nah, seperti gambar yang kedua. Nah, ini partisinya adalah partisi delta y ya. Kalau dia partisi delta y, maka luas daerahnya pun harus menggunakan batas-batasnya pun harus kita rubah begitu, harus kita rubah. Jadi soal ini kita bisa ubah menjadi, asalnya y sama dengan 2x, maka kita ubah menjadi karena ini fx berarti kita ubah menjadi fy ya. Atau x sama dengan setengah y. Nah, ini kan bisa dikatakan fy ya, fy sama dengan setengah y gitu kan, karena kita menggunakan partisi delta y. Kemudian batas yang kedua x sama dengan 0 pun kita ubah ya, x sama dengan 0 pun kita ubah menjadi y sama dengan 0 ya, karena kalau x sama dengan 0 maka y pun sama dengan 0. Kemudian yang ketiga x sama dengan 3, x sama dengan 3 pun batasnya kita ubah ke dalam y ya. Berarti kalau x sama dengan 3 berarti kita dapat y sama dengan 6 gitu, y sama dengan 6 ya. Berarti batas-batas yang diperlukan itu semua terhadap delta y atau terhadap dy. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan, saya gambar di sini saja, kita bisa dapatkan integralnya atau luasnya sama dengan integral katakanlah fy dy begitu ya, di mana batasnya terhadap delta y sama dengan berapa dan y nya sama dengan berapa gitu kan. Di sini sudah kita dapatkan y nya sama dengan 0 sampai y nya sama dengan 6. Nah, fy nya di sini kita belum mencari ya. Nah, kita lihat sekarang pada partisinya. Kalau kita lihat partisi ini, maka kita bisa arahkan pandangan kita ke arah kanan ya. Nah, ke arah kanan. Kalau kita lihat pandangan kita ke arah kanan, maka di sini pembatasan fungsinya ada dua. Pertama ini, yang kedua ini, gitu kan. Jadi kalau kita lihat fungsi yang paling kanan, ya, fungsi yang paling kanan itu adalah x sama dengan
X sama dengan 3, dan fungsi yang paling kiri atau paling kalau dilihatnya ini atas bawah, berarti kalau dilihatnya secara horizontal ini kan kanan kiri gitu ya. Maka fungsi yang keduanya adalah ini, X sama dengan setengah Y gitu. Jadi ada dua fungsi di sini ya. Nah, ada dua fungsi. Ini adalah Y sama dengan 2X karena telah kita ubah menjadi setengah Y, sehingga ada dua fungsi yang harus dipakai di sini ya. Jadi katakanlah yang pertama ini adalah FY dan yang kedua ini adalah GY begitu ya. Nah, yang kedua ini adalah GY yang paling bawah ini, sehingga kita bisa tulis di sini FY dikurangi GY DY karena kita menggunakan partisi terhadap delta Y. Ya, kita hitung saja sekarang. Nah, kalau ini berarti konsepnya adalah konsep yang ketiga berarti ya. Nah, yang ketiga C, daerah di antara dua kurva. Hanya kalau ini partisinya terhadap delta X, barangkali yang itu adalah partisinya terhadap delta Y. Oke, kita hitung saja dan jawabannya harus sama ya. Jawabannya dia harus 9. Maka integral dari 0 sampai 6 FY nya 3 dikurangi GY nya setengah Y DY gitu kan. Berarti ini 3Y dikurang 1,5 kali setengah 1/4 Y kuadrat dari 0 sampai 6 sama dengan, nah kita masukkan saja, berarti teorema dasar kalkulus 6 3 kali 6 dikurangi 1/4 kali 6 kuadrat dikurangi 0 ya. Ya 0, 3 kali 0 dikurangi setengah kali 0 kuadrat 0. Oke, maka kita dapatkan 3 kali 6 18 dikurangi, kita lihat 36 dibagi 4 9 ya. Oke, berarti sama dengan 9 satuan luas. Nah, oke, kita sudah mendapatkan jawaban yang sama dengan menggunakan dua partisi ya. Yang pertama partisinya adalah terhadap delta X dan yang kedua adalah partisinya terhadap delta Y. Di sini kenapa saya memaparkan demikian, karena persoalan ini bisa dipraktekkan atau bisa dicari dengan dua partisi seperti itu ya, delta X atau delta Y. Mana yang lebih mudah ya silahkan saja. Mau menggunakan partisi delta X silahkan, mau menggunakan partisi delta Y pun silahkan, karena kadang-kadang dengan menggunakan partisi delta X itu lebih mudah kita proses daripada menggunakan partisi delta Y. Adapun sebaliknya begitu kan, adapun sebaliknya bahkan menggunakan partisi delta Y bisa saja lebih rumit daripada menggunakan partisi delta X. Jadi ini silahkan saja ya, gunakan cara masing-masing gitu. Ataupun kalaulah saya hapus saja dulu. Kalaulah ini merupakan daerah segitiga gitu ya, segitiga siku-siku, karena ini merupakan segitiga siku-siku ya, kita bisa juga ya di luar konsep begitu, kita menggunakan luas segitiga ya. Luas segitiga itu setengah luas alas kali tinggi ya. Nah, kebetulan saja ini ya segitiga siku-siku begitu. Jadi kita bandingkan saja. Kita lihat di sini jarak dari alasnya ini merupakan 3 ya, setengah kali 3. Nah, dan tingginya adalah 6 ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah 9 satuan luas. Sama saja seperti itu. Baik, selanjutnya soal selanjutnya. Kita menentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ya. Ini Y sama dengan X kuadrat tambah 1, ini grafiknya. Kemudian batasnya X sama dengan min 1, ini X sama dengan min 1.
dan X sama dengan 2. Ini daerahnya. Oke, ini karena dia berada di atas sumbu X, ya kita gunakan saja konsep yang pertama ya, daerahnya daerah di atas sumbu X. Nah, berarti kita langsung saja bahwa luas R itu sama dengan integral dari min 1 sampai 2 kemudian fx dx nya. Oke, saya tulisnya umum saja dulu ya, saya tulis umum dulu. X sama dengan A, X sama dengan B, fx dx gitu. Nah, kita sudah mengetahui di sini batas X sama dengan A nya adalah dari X sama dengan min 1 sampai X sama dengan 2. Kemudian fungsinya fx nya adalah X kuadrat ditambah 1 dx. Nah, kita menggunakan X dx ini karena kita mempartisikannya terhadap delta X ya. Jadi fungsi dalam X, batas dalam X, dan kemudian delta X nya ya terhadap delta X nya adalah dx gitu. Kemudian langsung saja kita integralkan, kita dapat sepertiga X pangkat 3 ditambah X, batasnya min 1 sampai 2. Kemudian kita masukkan saja sepertiga 2 pangkat 3 tambah 2 dikurangi 1/3 min 1 pangkat 3 ditambah min 1. Oke, kita hitung saja di sini kita dapat 28 ya, per 3 ditambah 2, kemudian ini kurangi saja dulu, ini min 1 jadi min 1/3, kemudian ini ditambah dikurang 1. Oke, kita buka kurungnya, 8/3 ditambah 2 ditambah 1/3 ditambah 1. Nah, jawabannya ini kan 8 dan 1 bisa dijumlah 9 dibagi 3 tambah 3 6 satuan luas. Oke, jadi luas daerah ini adalah 6 satuan luas. Oke, kalau kita lihat di sini kita akan sedikit kesulitan apabila kita mengerjakannya dengan mempartisikan dia terhadap delta Y. Nah, itu kan akan sangat panjang prosesnya ya. Saya kira kita harus bagi dulu, kalau kita menggunakan partisi delta Y ya, kita harus bagi dulu yang pertama ini ya, berarti partisinya terhadap delta Y. Oke, ini delta Y, berarti katakanlah ini R1 nya ya, jadi persegi panjang ini R1. Kemudian yang kedua ini R2 nya, kita pakai delta Y, ini adalah R2. Kemudian yang ketiga daerah ini kita partisi terhadap delta Y, ini adalah R3. Jadi kalau menggunakan partisi delta Y, maka kita harus mencari 3 kali integral. Yang pertama ini R1 ya, yang kedua yang ini R2, dan yang ketiga adalah ini R3. Akan sangat panjang sekali, akan tetapi kalau kita menggunakan partisi delta X cukup sekali jalan saja ya, sekali jalan dan kita mendapatkan luas daerahnya. Oke, nah seperti itu ya. Selanjutnya persoalan selanjutnya diketahui fx sama dengan 2x atau y sama dengan 2x, kemudian batasnya x sama dengan min 3, x sama dengan 0, dan sumbu x ya di sini. Nah, dan sumbu x kita lihat daerahnya ini. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan 2x, dan kita lihat daerah yang diarsir ini, oke, ini merupakan daerah di bawah sumbu x ya, di bawah sumbu x. Maka kalau dia di bawah sumbu x, kita menggunakan rumus yang kedua ya, yang B, berarti luas daerah di bawah sumbu x ya, tinggal begitu saja. Berarti luas R, katakanlah ini R, luas R ini adalah integral dari fx dx, x sama dengan A, x sama dengan B dikali negatif ya, karena berada di bawah sumbu x. Nah, berarti
kita tulis sebagai X sama dengan A, katakanlah X sama dengan A nya ini min 3, dari min 3 sampai 0 ya. Fx nya 2x dx. Nah, kita lihat hasilnya ini berarti kita dapatkan 2 per 2x kuadrat dari min 3 sampai 0. Kemudian ini berarti x kuadrat dari min 3 sampai 0. Oke, kita dapatkan 0 kuadrat dikurangi min 3 dikuadratkan. Nah, berarti dapatkan 0 dikurang 9 ya, dikurang 9. 0 dikurang 9 itu min 9 jadi 9 satuan luas. Oke, jadi walaupun daerahnya berada di bawah sumbu X, tapi jawabannya luas. Nah, luas daerah yang dimaksud adalah 9 satuan luas. Ini positif. Nah, kalau tidak menggunakan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif, dan itu tidak boleh karena luas itu tidak ada yang negatif gitu ya. Oke, selanjutnya ada soal berikut. Oke, ya silahkan nanti dicoba saja ini grafiknya, dan kalian belajar untuk bagaimana cara menggambar grafik ya, secara manual ataupun dengan menggunakan software supaya lebih bisa difahami ya. Saya harap kalau menggunakan software, tetapi konsep dasarnya harus dikuasai dulu ya, proses menggambar secara manualnya. Paling tidak kita paham bahwa Y sama dengan X setengah X kuadrat kurang 4 ini merupakan fungsi kuadrat begitu ya. Titik puncaknya di mana atau titik baliknya di mana, titik potong terhadap sumbu X nya di mana, titik potong terhadap sumbu Y nya di mana, kemudian apakah fungsi kuadrat ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Silahkan itu dipelajari konsepnya ya. Saya anggap kita di sini sudah menguasai tentang konsep itu atau tentang materi tentang grafik fungsi itu. Oke, kemudian saya ingin menjelaskan atau menekankan satu hal pada luas ini. Kenapa tadi kita luas itu tidak boleh ada yang negatif ataupun nol begitu kan. Kalau daerahnya ada gitu, kita bisa lihat di sini ya. Pertama, anggaplah di sini ada fungsi Y sama dengan 2x. Ini gambarnya Y sama dengan 2x. Kemudian batasnya adalah X sama dengan min 3, ini sama dengan min 3, A nya di sini. Kemudian X sama dengan 3, X sama dengan 3, B nya di sini. Itu dan fungsinya ini. Nah, kalau kita proses secara langsung, maka luas yang dimaksud, katakanlah luas ini kita proses secara langsung, fungsinya adalah 2x, kemudian batasnya dari A kita langsung dari min 3 sampai 3, dari min 3 sampai 3 dx ya, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Berarti x kuadrat ya, dari min 3 sampai 3. Lalu di sini 3 kuadrat dikurangi min 3 kuadrat. Berarti 9 dikurangi 9 sama dengan 0 satuan luas. Coba kita lihat. Kalau kita menjawabnya secara langsung seperti itu, maka luasnya itu tidak ada atau luasnya itu 0. Padahal di gambar luasnya ada. Ini daerahnya ada luasnya. Ini luas daerahnya. Ya kan? Jadi bertolak belakang ya dengan perhitungan secara aljabarnya. Di sini luasnya ada, tetapi setelah dihitung secara aljabar luasnya tidak ada. Nah, itulah kenapa ada konsep yang pertama tadi, berada di atas sumbu X, berada di bawah sumbu X itu menggunakan negatif. Jadi kita boleh membagi dua di sini. Jadi cara prosesnya kita bagi dua. Yang pertama, katakanlah ini luas A ya, luas A itu berarti di bawah sumbu X berarti negatif ya, berarti negatif 3 sampai 0 gitu kan. Negatif 3 sampai 0 dari 2x dx. Kemudian luas B itu karena di atas sumbu X berarti dari 0 sampai
3 ya, dari 2x dx. Oke, nah seperti itu tadi sudah kita jawab. Ya, ini hasilnya berapa tadi sebelumnya kalau tidak salah. Nah ini ya, 9 ya. Oke, 9. Yang ini hasilnya adalah 9 satuan luas, dan yang ini pun hasilnya adalah 9 satuan luas. Jadi luas A ditambah B ya udah berarti 9 ditambah 9 sama dengan 18 satuan luas. Nah sekarang logis, Bapak ini adalah luasnya 9, di sini ada luasnya 9, maka luas keduanya adalah 18 satuan luas. Jadi tidak 0. Jadi jawaban ini adalah salah yang ini. Gitu ya. Jadi cara prosesnya seperti itu. Jadi kita di sini perlu juga memahami grafik ya. Andai kata grafik ini tidak dibuat ya, dan kita tidak memahami grafiknya, maka kita akan langsung mengintegralkan ini dengan cara seperti ini. Tapi kalau kita memahami menggambar grafik dan juga konsep daerahnya berada di atas atau di bawah sumbu X, maka saya kira cara menjawab kita akan menjadi seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi itu yang ingin saya tekankan ya, pada luas daerah ini gitu. Jangan sampai jawaban kita adalah negatif, kemudian luasnya ada secara grafik tetapi secara aljabar jawabannya 0 gitu kan, proses secara aljabar. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi, silahkan untuk mempelajari atau belajar untuk menggambar grafik fungsi yang ya sederhana ataupun yang sedikit lebih kompleks gitu kan, agar kita bisa membayangkan di sini grafik yang seperti apa yang diinginkan, kemudian kita bisa memproses luas daerahnya. Baik, persoalan selanjutnya saya berikan satu contoh lagi yang menurut saya cukup menarik di sini. Kita lihat gambarnya di sini. Kita ingin mencari luas daerah ya, tentukan luas daerah yang diarsir. Oke, kalau kita lihat di sini ada dua grafik. Yang pertama adalah grafik Y sama dengan akar X, dan kemudian Y sama dengan negatif X ditambah 6, dan juga dibatasi oleh sumbu X ya, dibatasi oleh sumbu X. Oke, di sini kalau kita lihat, saya akan gunakan yang pertama dulu, menggunakan partisi delta X ya. Kalau kita menggunakan partisi delta X, kita partisikan, maka akan menjadi dua buah daerah ya, menjadi dua buah daerah. Katakanlah ini R1 dan ini adalah R2. Jadi akan mengintegralkan sebanyak 2 kali ya. Kalau kita lihat dari sini, yang pertama kita lihat untuk R1 ya, luas daerah R1 berarti di atas sumbu X. Untuk luas dari R1 ini adalah integral dengan batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 ya, X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4, dengan fungsi yang pertama ini Y sama dengan akar X ya, dengan tidak mengikut sertakan fungsi yang keduanya. Jadi kita cukup integrannya akar X dx dan kita selesaikan gitu. Kita lihat di sini sama dengan X pangkat setengah ya, dx ya, kemudian 1 per setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 dari 0 sampai 4. Oke, setengah ditambah 1 3 per 2 atau 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dari 0 sampai 4. Oke, selanjutnya 2 per 3 kita masukkan saja, 2 per 3 dikali ke X pangkat 3 per 2 ini setengah tambah 1 X akar X, mungkin bisa begitu saya tulis ya, berarti 2 per 3 kali 4 akar 4 dikurangi 2 per 3 kali 0 akar 0 gitu ya, sehingga kita dapatkan di sini 2 per 3 kali 4 kali 2 begitu dikurangi 0, jadi 8 16 per, jadi ini jawabannya adalah 16 per 3 ya untuk
daerah ini. Kemudian yang kedua R2 ya, luas R2 itu berarti karena di atas sumbu X juga berarti dari X sama dengan 4 ya, dari 4 sampai 6 fungsinya berarti fungsi yang ini ya, X min X kurang 6 min X ditambah 6 dx, atau berarti min setengah X kuadrat ditambah 6X dari 4 sampai 6 ya, jadi min setengah kali 6 kuadrat ditambah 6 kali 6 dikurangi saya ke bawah saja, min setengah kali 4 kuadrat ditambah 6 kali 4. Kita selesaikan. Jadi di sini kita dapat min 36 per 2 ditambah 36 dikurang 16 per 2 8 min ya, min 8 ditambah 24. Jadi min 36 per 2 langsung saja lah. Jadi kita dapat di sini min 18 ditambah 36 ditambah 8 dikurang 24 ya. Oke, di sini kita dapatkan ini 18 ditambah 8 kurang 24. Jadi ini 26 dikurangi 24 dan ini adalah 2. Sehingga luas daerahnya adalah luasnya sama dengan ya luas R1 ditambah luas R2 atau 16 per 3 ditambah 2 ya, atau 16 per 3 ditambah 6 per 3 atau 22 per 3 satuan luas. Jadi kalau kita lihat menggunakan delta X, jadi menjadikan dia dua buah integral kan. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan partisinya delta Y, saya ganti warna dulu supaya lebih terlihat putih saja. Kalau menggunakan partisi delta Y, kita lihat di sini berarti kalau menggunakan partisi delta Y berarti fungsi yang paling kanannya adalah fungsi yang ini ya, berarti kita bisa ubah Y sama dengan min X tambah 6 ini menjadi min X sama dengan Y kurang 6, berarti kita dapatkan X sama dengan 6 kurang Y. Dan fungsi yang paling bawah adalah fungsi ini ya, dimana Y sama dengan akar X atau X sama dengan Y kuadrat gitu. Sekarang kita tinggal menggunakan teorema dasar kalkulus saja, atau ini kan dua fungsi ya, konsep yang C tetapi partisinya terhadap delta Y, maka luasnya sama dengan integral ya, Y sama dengan 0 dan Y kita lihat dari warnanya kita rubah lagi. Nah, kita lihat untuk batas Y sama dengan 2, jadi Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 ya, karena dipartisi terhadap delta Y, ingat ya. Berarti dari 0 sampai 2, nah fungsi atasnya adalah ini 6 kurang Y dikurangi fungsi bawahnya adalah Y kuadrat dy. Kita langsung integral saja, 6Y dikurangi setengah Y kuadrat dikurangi 1/3 Y pangkat 3 dari 0 sampai 2. Saya kira untuk 0, 0, jadi kita tinggal memasukkan 2 saja, berarti 6 kali
2 dikurangi setengah kali 2 kuadrat dikurangi 1/3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 0 ya. Oke, berarti jawabannya adalah, atau sederhanakan dulu, ini 12 dikurangi 4/22, kemudian ini 8/3 ya, 8/3, atau di sini 10 dikurangi 8/3, atau 30 dikurangi 8/3 ya, sama dengan 22/3 satuan luas. Oke, jawabannya sama ya. Di sini menggunakan partisi delta Y, dan ini adalah kita menggunakan partisi delta X. Saya kira kalau melihat situasi atau kondisi seperti ini, kita lebih mudah menggunakan partisi delta Y karena satu kali integral gitu, dibandingkan dengan menggunakan partisi delta X yang menggunakan dua buah integral. Jadi mana yang lebih mudah? Saya kira menggunakan partisi delta Y seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa persoalan atau beberapa latihan soal. Nah ini yang pertama ya. Yang pertama ini adalah kita menentukan luas daerah yang dibatasi oleh ini, dibatasi oleh juga oleh garis ini. Ya kita tidak tahu kan grafiknya seperti apa, maka kita harus gambar dulu, itu yang pertama ya, supaya kita tidak menyalahi nanti hasil jawabannya gitu kan. Jangan sampai hasilnya negatif ataupun hasilnya adalah 0. Oke. Nah, jadi di sini kita harus gambar dulu, kemudian setelah digambar, dianalisa dan dijawab ya. Dan yang kedua, kalau yang kedua ini gambarnya sudah ada, sudah jelas gitu kan. Tapi kita tinggal langsung saja mencari luas daerahnya gitu. Apakah di atas sumbu X atau di bawah sumbu X atau di antara dua kurva. B pun demikian, kemudian yang C, kemudian yang D. Silahkan dicoba. Di sini juga ada tambahan soal ya, silahkan nanti dicoba. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan, konsep-konsep atau materi-materi yang telah saya paparkan itu bisa dipahami dengan baik oleh kalian semua gitu ya. Saya kira cukup sekian dulu untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bertemu kembali dengan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin perkataan atau tulisan saya yang kurang berkenan. Silahkan saja komen di bawah, dan juga jangan lupa like, subscribe, and share video channel ini. Dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.